Waduh, selamat datang ini teman-teman. Terima kasih. Nyampe juga kami. Subhanallah. Nyampe juga kami di sini, Nyampe Pak. juga. Iya. Lama kami nyari Pak Parman di sini. Oh iya. Inilah tempat saya yang mungkin nggak ada artinya ketika teman-teman dari DPC Bandar Lampung ya untuk masalah tembakau. Terima kasih sekali kunjungannya. Untuk ini ya sesuai dengan kebutuhan pertemuan kita memperkenalkan masalah tembakau. Mungkin nanti ada obrolan bagaimana petani tembakau di Lampung, di mana Lampung ini bisa ditanam dengan baik, ya kan? Terus bagaimana ketika kita akan memproduksi, itu nanti kita mungkin obrolan itu. Kemudian teman-teman yang kesini nih sebenarnya karena saya bukan petani, tapi saya pemain. Saya membuat rokok. Jadi itu katanya seperti itu. Jadi ini untuk itu akan saya perkenalkan. Ini mungkin racikan saya. Nah ini adalah tembakau yang baru saya fermentasi. Ini mungkin. Nah ini yang fermentasi sudah siap dibuat untuk kata saya sigarilos lah gitu. Oh gitu ya. Iya. Nah ini kalau ini yang sudah kering tapi ini belum diolah, artinya belum siap ini karena ini masih agak keringnya banget gitu, jadi ini bisa hancur kalau nggak disesuaikan kadar airnya gitu. Jadi kita memang sengaja mempelajari untuk rokok konvensional, bagaimana rokok itu bisa dikonsumsi oleh halayak ramai, dikonsumsi di tempat umum. Kita membuat tembakau ini bukan tembakau tradisional, tapi tembakau konvensional. Jadi begitu kita mengolah tembakau itu dari pertama ngambil, kemudian dirajang atau untuk yang produksi rokok kretek dan filter. Tapi kalau yang untuk sigarilo sama cerutu kan itu tidak dijemur, itu cuma ditarang begitu. Jadi itu ada nanti di YouTube saya, itu bagaimana nanam saya, bagaimana saya membuat kering tembakau tidak dengan matahari, itu ada semua, nanti bisa dilihat. Ya, kemudian pengetahuan ini saya dapat memang autodidak, katakanlah saya nggak kursus di mana-mana. Saya tahu dari YouTube, saya tahu dari teman saya yang di Jawa Timur, pemain tembakau, yang di Jawa Tengah, itu pemain tembakau, kemudian petani-petani yang tradisional di sekitar Lampung sini juga saya ajak ngobrol. Kemudian ada kesimpulan-kesimpulan di pikiran saya, kemudian saya juga berusaha mempelajari tembakau asli yang dipakai oleh produk-produk ternama. Kalau saya sebutkan bisa dua mazhab sajalah saya. Mazhab Gudang Garam sama Sampurna. Jadi saya sering yang Surya 16 itu saya benar-benar lepas. Terus saya lihat betul jenis tembakonya, warnanya. Kemudian Samsurevil itu saya buka benar. Kemudian saya amati sampai aromanya. Sehingga dalam tempo ya 6 bulan kira-kira saya bisa mendapatkan kesimpulan kalau racikan Gudang Garam ini tembakau 1 kilo sekian persen cengkehnya, sekian persen kayu manis, sekian persen rempah yang lain. Kemudian rekan-rekan saya yang banyak ya, dari guru, dari breaker, dari bengkel itu kalau main ke sini saya selalu open, saya selalu gratiskan, saya suruh menilai saja. Tolong dinilai hasil rokok saya. Jadi rupanya di situ ya sambutan mereka bagus, makanya mungkin kemarin teman-teman juga dari breaker itu kan saya diperkenalkan sama Bapak Muazir ya Pak ya. Itu kemudian saya dibikin grup, kemudian terjadilah pertemuan ini. Jadi dari situlah mungkin pertemuan ini bisa terjadi. Kemudian terima kasih sekali atas kunjungannya. Kemudian kita akan membahas beberapa hal nanti yang dimungkinkan pada saat ini itu untuk perkembangan kita ke depan. Itu jadi bagaimana petani Lampung, bagaimana
Persatuan Tembakau di Lampung memfasilitasi masyarakat di Lampung itu untuk bersinergi mengolah tembakau dan rokok. Monggo. Nah itulah Pak, artinya gini, kita ada sebuah organisasi namanya P2RPTI, artinya Persatuan Petani dan Pengusaha Tembakau. Ya. Harapan kita sebetulnya pemerintah ini kan sebetulnya sudah ada banyak program untuk membantu masyarakat. Salah satunya dari cukai sendiri ada DHCT Pak, DHCT yang memang memungkinkan untuk dikelola. Nah kita berdirikan organisasi ini, harapan kita kalaupun memang memungkinkan, kita juga sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mengelola DHCT yang ada, karena DHCT ini cukup besar Pak, artinya cukai ini cukup besar, itu pertama. Kedua, organisasi ini kalau memungkinkan juga menjembatani pemerintah. Ada pengusaha-pengusaha rokok yang liar, pabrik yang tanpa cukai segala macam, akan kita bina bagaimana sih supaya memang bisa jadi cukai, sehingga pemasukan pemerintah ada dan memang ada imbal baliknya untuk masyarakat gitu loh. Harapan kita ke situ, itu pertama. Kedua adalah petani tembakau khususnya di Lampung gitu loh. Di Lampung itu kita juga lagi siapkan sebuah aplikasi pendataan, berbentuk sebuah aplikasi pendataan di mana kita foto, nanti tinggal kita diisi datanya itu umur berapa gitu loh, umur berapa, nanti otomatis titik koordinatnya ketahuan nih, punya siapa, berapa luasnya berapa gitu loh. Itu akan ketahuan. Harapan kita kalau itu sudah bisa kita cover, kita punya datanya, apa kendala petani bisa share di situ, ayo kita jembatani kemana. Kalaupun instansi terkait misalkan dinas perkebunan, ini petani ini, nanti akan ketahuan nih kira-kira tembakau yang memang berkualitas itu seperti apa. Kita akan adakan binaan, kalaupun butuh nanti mungkin dari tenaga penyuluhan, kita coba akan hadirkan tenaga penyuluhan untuk petani. Bila perlu kalau memungkinkan pelatihan ataupun nanti itu tembakau itu kemana nih akan kita pasarkan, karena banyak petani khususnya sekarang sih. Jadi kalau sekarang kita nggak bisa jadi ini karena cuaca ya, banyak hujan sehingga banyak kegagalan di petani-petani tembakau. Artinya nggak bisa kita terlalu ambil jadi patokan, tapi paling tidak kita kalau data itu ada masalahnya apa, ini harapan kita bisa bawa ini, angkat menaikkan petani. Dan seperti Pak Parman ini, seperti Pak Parman, artinya kalaupun tadinya cuma ngelinting-ngelinting biasa dibagikan teman-teman, kenapa tidak kalau memang ini bisa kita jadikan usaha rumahan, sehingga kalau dia sudah bentuk jadi sebuah usaha, 1-2 orang tetangga bisa ikut kerja, artinya sudah ikut pemerintah gitu, mengurangi dampak pengangguran. Karena memang sebetulnya kalau bicara ini, rokok ini peringatannya kuat Pak dari pemerintah juga kalau memang bisa kita hindari. Tapi sekarang untuk menghindari itu banyak masyarakat tidak mungkin kita hindari, karena dampaknya ketika kita akan tutup semua ini, jutaan pengangguran yang akan terjadi Pak. Tapi kalau ini dibina gitu loh, dibina masyarakat ini dari petaninya, pengusaha rokoknya gitu loh, dibina, harapan kita artinya memang terpantau, jadi kualitas yang memang diperbolehkan itu terjaga, pemasukan dari biaya cukai juga ada, karena memang dana cukai ini besar Pak, besar. Sayang sekali kalau fakta kenyataannya khususnya untuk di Lampung itu kurang menyentuh, tidak tersalurkan ke petaninya sendiri, belum merasakan pengusahanya, karena memang banyak petani-petani yang liar, hanya tanam begitu saja, tidak terdata, jualnya nggak tahu kemana. Kadang-kadang ada cuman untuk konsumsi di rajang biasa, linting biasa. Ini kalaupun ini bisa kita bina, harapan kita melalui P2RPTI gitu loh. Ini bisa kita rekrut, kita bina seperti apa, termasuk mungkin kalau teman-teman pengusaha-pengusaha rumahan, pembuat rokok rumahan, itu bisa kita bantu pemasarannya seperti apa. Tapi tentu kita jangan sampai melanggar aturan negara, ya artinya harus legal, jangan sampai ilegal gitu. Harapan kita gitu. Makanya kami jujur aja Pak, kehadiran kami dengan kedatangan ke tempat Pak Parman pertama itu artinya kami dengar kabar luar biasa ini, artinya di Lampung ada nih, walaupun bicara katakan otodidak, dan syukur bisa merasakan nanti seperti apa rasanya Pak. Kira-kira kalau kita bantu pemasarannya seperti apa. Terus
kendala Pak Parman ini apa? Kenapa sih tidak langsung dibuatkan sebuah usaha rumahan yang memang kita legalkan gitu loh. Kendala-kendala seperti itu coba nanti kita akan kupas. Apa yang bisa dibantu oleh P2RPTI. Itu intinya itu Pak, sebetulnya kedatangan kami. Ya, jadi kalau menurut saya juga ini sebuah awal yang bagus ya. Mungkin di awal tahun 2023 Pak, ini luar biasa ini. Pas awal. Pas tanggal 1. Waduh, luar biasa sekali. Ini, Pak. Iya. Ya, jadi kalau menurut saya ya ide pertama ketika saya biasakan tadi membuat dan saya coba untuk teman-teman suruh menilai. Jadi saya eksperimen rasa, kemudian yang merasakan bukan saya, tapi teman-teman dari berbagai macam perokok dan selera. Bahkan ada yang kalau yang di pedalaman atau selera pedalaman bener Pak, ini ada terkenal Mbako Medina itu kan. Ya Pak, Mbako Medina itu bagaimana dia itu katanya rupane kaya medi, rasane orang genah. Nah, ini luar biasa nih. Jadi ketika ada selera yang model seperti itu, tembakonya mungkin katakanlah kalau itu sudah nggak ada tembakau lagi lah. Tembakau semprot lah kira-kira begitu, saking orang neneknya dirokok kan begitu. Jadi ketika saya tahu itu dari berbagai kelas perokok, terus saya undang, terus saya bisa mengeksplor cita rasa yang saya buat, kemudian saya minta komentar dari beberapa teman dari berbagai wilayah Pak. Ini terus terang aja, pernah dari Bandar Lampung, pernah dari Liwa, pernah dari Kota Agung, yang artinya kalau Lampung Tengah jelas lah banyak sekali ya. Artinya saya sudah mencoba untuk berbagai tipe masyarakat. Karena di Lampung ini juga kan ada yang daerah dingin, ada yang daerah panas, ya kan, itu sudah mewakili mungkin Indonesia kan. Jadi ini saya rasa sudah, kalau menurut saya sudah lumayan bagus saya mengeksplor rasa ini, kemudian mereka berpendapat bagus, kenapa tidak untuk usaha gitu. Jadi kembali lagi ketika kita mau berusaha, tetap pertama itu modal, kedua itu mungkin pemasaran. Yang saya nilai kalau modal ketika kita udah bisa, kemudian pendukungnya udah banyak, itu saya rasa modal itu dari perbankan banyak kan. Iya betul. Tapi yang paling sulit adalah pemasaran. Justru pemasaran ini saya pernah bicara sama beberapa kepala desa itu, bagaimana kalau kita menciptakan lapangan kerja untuk daerah kita, putra-putra desa kita, kemudian kita manfaatkan untuk membuat rokok yang ya katakanlah tidak kalah rasanya dengan rokok konvensional lain. Kemudian kita bisa pakai di lingkungan sendiri, yang kerja anak-anak kita, yang memakai orang-orang kita. Kemudian itu secara mikro untuk pemasaran dini itu akan sangat efektif. Kalau menurut saya. Dan tinggal nanti mungkin ada beberapa kepala desa yang menyambut, mungkin ada 1, 2, 3 kemudian berkembang. Saya rasa ketika mungkin katakanlah di Lampung ini 1/4 dari desa di Lampung ini bisa mengikuti kita, itu saya rasa kita kalau mau membuat pabrik ini sudah ada gambaran gitu. Artinya gambaran berapa besar kebutuhannya, terus berapa besar dananya, kemudian kalau itu sudah memang jalan, itu kan marketnya sudah jelas Pak. Betul. Itu. Termasuk petani yang termasuk petani yang akan tembakau ini kan sudah semua tercover Pak. Kalau kita sudah punya pasar, ini semua sudah tercover dari itu. Nah, maka untuk mengarah ke sana saya juga kan perlu studi banding ke pabrik-pabrik rokok konvensional yang besar gitu, jadi untuk perbandingan itu. Kemudian yang kedua, dalam pemikiran saya, penelitian saya juga di kota-kota itu, dengan berkembangannya tempat atau kafe, tempat nongkrong itu masih dalam bentuk mencicipi bentuk-bentuk rasa tembakau dari Kalimantan, tembakau Sulawesi, tembakau Bali, tembakau Jawa Timur. Itu baru.
tapi belum ada yang membuat rokok custom. Artinya rokok custom itu apa yang saya ciptakan seperti ini? Ya, ini mungkin ini ya, Pak, ya? Ya. Oh, ini rokok custom. Ya ini. Jadi mungkin ini. Jadi ini maksud saya custom itu saya bisa membentuk atau kita bisa membentuk bentuknya cerutu, rasanya Surya 16. Misalnya gitu. Ini yang kok beda sendiri nih, Pak? Nah ini kan kalau yang saya buat seperti ini kan mint, Pak. Dan bisa ini dirasa mint juga ya? Bisa. Jadi ini kalau yang mint ini apa namanya dari filternya aja. Dari filter. Jadi ini sebuah produk saya yang kalau kata saya ini jirem lah ya gitu, siji marem karena besar-besar. Jirem. Iya itu. Jadi menurut saya karena ini juga disambut oleh masyarakat dan kemudian banyak teman-teman yang mengharapkan coba buka sih di Bandar Jaya, coba buka sih di Bandar Lampung rokok custom ini, karena rokok custom ini kalau sudah sigarilos atau cerutu ini sudah gaya hidup. Mereka nggak akan berpikir harganya berapa. Pas orang mungkin dari Liwa ke Bandar Lampung, mungkin nganter dagangan atau nganter apa, pasti bawa duit kan. Kalau di Bandar Lampung atau di Bandar Jaya ada rokok custom, dia perlu sekali-kali kan ngerokok gayanya cerutu, tapi rasanya Surya 16. Nah ini saya rasa dia nggak akan bicara harga berapa, gayanya yang dia pakai. Kalau boleh lihat Pak, itu tadi Pak, yang lembaran-lembaran. Nah ini yang lembaran-lembaran. Nah. Ini Pak. Nah ini lembaran benar-benar ya ditarang ya, makanya kena ada lubang-lubangnya. Pengeringannya tetap hanya di sodeti Pak, sodeti digantung. Angin-angin di angin-angin. Nah, di angin-angin. Ya, matahari ya. Ya, tidak kena matahari, makanya rasanya untuk cerutu dan sigarilos ini kan lebih ke apa ya, semacam mantap begitu. Jadi banyak orang yang katanya kalau ngerokok cerutu ini wah. Ini yang sudah di. Nah, ini udah fermentasi dan udah di oven. Siap lenting ini. Siap lenting itu sudah di oven. Jadi dari mentas dari fermentasi setelah di oven sekian ya panasnya sehingga kadar airnya sudah siap. Enggak bau bakau ya, bau cengkeh ya. Karena baunya bau cengkeh. Padahal kalau dilihat tuh nggak ada cengkehnya karena cengkeh kan udah ditepung. Iya, sudah nggak ada. Udah jadi. Nah itulah. Jadi ini juga saya dapatkan dari logika-logika saja bahwa saya sering mendengar kalau tembakau ini nggak boleh ditanam dengan di samping pohon cabai, nanti tembakonya pedas. Kemudian ketika saya jemur tembakau itu, tembakau kalau kering itu bisa rempuk hancur. Artinya cepat kering. Ketika nanti ditaruhkan di tempat yang sejuk, kok sejam 2 jam dia sudah lembab. Artinya udara di sekitar tembakau itu diresap oleh tembakau. Dari logika inilah timbul saya fermentasi. Begitu saya fermentasi betul-betul terjadi bahwa tembakau nggak bau tembakau. Nah inilah. Makanya ini juga ya orang-orang yang penghasil tembakau sana, yang penanam tembakau di Jawa Timur juga itu kok bisa sampai bisa bikin tembakau dibakar nggak mau bau tembakau gitu. Ya nyatanya saya bisa dan saya nggak sekolah gitu. Ya dari logika sebenarnya. Nah itu sih. Makanya untuk mengawali mungkin tahun ini, kemudian ketika kita mau berjalan bersama, yang saya harap itu mungkin petani nanti bisa dibina, kemudian persatuan P2 LPT ini bisa mewakili menjembatani antara petani dengan pengusaha, terus kemudian saya sebagai peracik mungkin bisa saya menghendaki petani saya, nanti petani yang akan kita bina itu harus seperti ini cara nanennya, cara jemurnya harus seperti ini gitu. Jadi kita bisa bedakan bagaimana kita membuat tembakau konvensional, bagaimana kita membuat tembakau untuk selera tradisional gitu. Karena tradisional ini
ya hampir sebagian besar, mungkin bisa 70% tembakau Indonesia ini dijual secara tradisional, Pak. Jadi mbako cap lombok, mbako cap daun, itu banyak sekali. Dan dia itu sudah memang seleranya selera pedalaman. Dan mbakonya semuanya pelikat. Kalau di pedalaman, kalau nggak pelikat itu nggak jos. Nah itu, padahal itu mbako pelikat itu aslinya itu sudah jamur. Karena tembakau konvensional ini nggak bisa kena embun. Bener-bener nggak bisa kena embun. Begitu kena embun nanti bintik-bintik dia akan jamur. Aromanya ya seperti mbako tradisional nanti. Nah, ketika sudah jadi mbako tradisional, ketika difermentasi, cengkeh nggak mampu lagi ngangkat membebaskan aroma aroma jamur mbako itu. Ya. Kalah aroma cengkeh dengan jamur itu, Pak ya. Nah, iya, jadi jamur itu tajam sekali. Makanya itu memang benar kalau udah selera pedalaman itu malek terus mak seduk, gitu kan? Ya. Itu memang benar itu. Jadi memang selera kebanyakan orang pedalaman seperti itu. Ya nggak beda lah. Kalau kita makan lah, ini diibaratkan makanan ya. Kalau kita ke rumah makan, kita kondangan, ya kan? Itu makan-makan yang konvensional, itu rasanya gitu-gitu dan ya enak, umum. Cuman bagaimana kita mau marem banget itu. Nganggo pete, nganggo jengkol, pakai sambal terasi, ya marem memang mantep itu. Cuman kan harus di kebon, waktu liburan, ya kan? Nah, kalau kita mau ke Lembak Menyan di bus umum dimarah orang, ya kan? Nah ini, makanya kita dari analogi-analogi tersebut, memang mbako konvensional nggak bisa diperlakukan seperti mbako tradisional. Mbako tradisional kalau udah jadi nggak bisa dibuat untuk konvensional. Gitu. Maka ketika kita mau membuat pabrik rokok, ya kita harus membina petani, dan petani itu nanti kita harus pangsa pasar kita yang konvensional ini berapa, dan itu yang khusus kita buat untuk rokok konvensional. Oh ini mbako yang untuk tradisional, pemilahan itu pun harus ada. Jadi maka sangat penting sekali nanti ketika misalnya kita sudah mau berjalan, mungkin pemetaan petani, kedua nanti mungkin kita akan pemetakan misalnya kebutuhan rokok, ya kan? Nah kemudian nanti mungkin ketika kita akan jalan, ya saya sendiri perlulah studi banding, kita lihat pabrik rokok resmi, petaninya dari mana, tembakonya model apa, yang untuk filter seperti apa, terus nanti ada kata Bapak tadi tales beneng, itu sebenarnya tales yang untuk kita nyayur itu Pak, saya juga udah ada, saya juga udah ilmui itu, dan itu sebenarnya untuk campuran supaya tembakau itu soft atau lembut atau ringan gitu, dan menjaga kadar kelembapan lebih tinggi, dia lebih bisa menjaga kelembapan dari berbagai cuaca gitu. Tapi kalau tembakau asli kan kena dingin ya langsung lemes, kena panas langsung kaku kan gitu kalau tembakau asli. Jadi kalau tembakau yang sudah dikasih talas itu bisa lebih bertahan kelembapannya. Itu. Jadi nanti saya rasa itu yang langkah-langkah selanjutnya yang mau kita tempuh, mungkin pemetaan petani, kebutuhan rokok di daerah Lampung, terus kemudian mungkin studi banding, Pak. Menarik Pak, menarik. Ya. Artinya itulah yang kita harapkan. Artinya petani bisa kita petakan, pengusaha rokok skala rumahan lah ya. Karena kita di Lampung tidak ada pabrik rokok yang besar. Di Lampung skala rumahan ini bisa kita bina karena memang hasil ngobrol beberapa rekan-rekan itu selalu ketakutan dengan biaya cukai yang mahal. Gitu loh. Tanda kutip ya, biaya cukai yang mahal. Sebetulnya enggak juga. Kita kalau mau langsung ke bea cukai itu kita dibina oleh rekan-rekan dari bea cukai, dibina bagaimana cara menghitung, bagaimana, karena memang berkaitan termasuk pasar pun itu kita akan dapat arahan dari bea cukai sebetulnya seperti itu. Dengan bea cukai sebetulnya sangat mudah. Seluruh instansi pemerintah sebetulnya asal kita benar gitu. Asal kita benar kita akan dapat bimbingan. Nah itu tadi kita akan petakan dulu, tapi kita akan petakan dulu petani tembakau kita berapa. Kalaupun kita ada
pabrik-pabrik rokok baik skala rumahan itu berapa. Ini kan kalau data ini kita punya, kita akan tahu kebutuhan yang di Lampung tembakau yang akan diproduksi berapa, yang tidak diproduksi berapa, ini kemana larinya, kita akan bantu petani sampai situ, Pak. Ada yang memang petani tadi bilang, petani datang dirajang-rajang sendiri, gini pakai untuk lintingan, Pak. Iya. Ada yang seperti itu, ada yang memang seperti Bapak untuk dibuat sendiri, dirokok sendiri, ada teman-teman ya dikasih gratis gitu, dikasih gitu. Menarik ini gitu loh, artinya hal-hal seperti ini. Nah kalau ini bisa dijadikan sebuah usaha mendukung, meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat di Lampung, kenapa tidak? Inilah kami P2RPT itu hadir. Iya. Hadir, pertama tentu kita akan mendata dulu berapa sih sebetulnya teman-teman yang memang buat rokok di rumahnya gitu loh. Ya sambil di sambil dicicipi rokoknya. Tentu akan menemui beberapa masalah-masalah kesulitan-kesulitan. Oh iya, tentu. Ya bisa kita jembatani permasalahan kesulitan. Makanya karena ternyata sambil di seulat. Ini boleh nyoba. Ya boleh nyoba ini, ya ini sambil ngerokok. Saya akan coba yang mint ini. Belum pernah. Ya. Jadi sigarilos mint. Nah, baru ada nih. Yang ini dikasih filter, Pak. Ini kan ada yang mint, ada yang tidak. Yang tidak apakah akan mempengaruhi tanpa filter, Pak? Rasa tanpa filter. Saya sih berpendapat begini, karena saya perokok filter, jadi saya harus filter dan teman-teman saya banyak yang cocok gitu. Kemudian ada sih beberapa orang yang minta tidak filter gitu. Tapi kalau tidak filter itu terkesan ada mengotori bibir. Jadi saya suka itu. Kemudian kedua, pertimbangan saya itu karena ini tembakonya ya langka buat saya, mahal lah katakan begitu. Jadi eman-eman kalau dibuang gitu. Jadi maka saya selalu pakai filter karena nanti nggak urung di sini dibuang gitu kan. Nah, itu aja pertimbangannya. Kalau nanti sudah kita explore rasanya masyarakat menghendaki jangan filter dong, ya kita buat, kenapa tidak gitu. Tapi izin Pak Wazir, kami ini ahli hisab Pak Wazir. Khawatir dengan Pak Wazir ini kami. Karena memang nanti tapi jadi provokasi. Menurut saya Pak Parman, ini sudah mewakili kaula muda nanti akan lebih senang dengan filter. Secara umum kan kaula muda itu senang dengan ya sih, cuman begini Pak, ketika kita membuat untuk umum memang kita harus terserah pasar seperti apa, iya kan? Jadi kalau seleranya ada yang nanti kita juga kan betul. Selera pasti akan berbeda. Dan racikan saya yang mungkin nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu pun yang cocok nomor 2 ya mungkin cocok, yang cocok nomor 1 mungkin cocok di beda tempat gitu. Saya rasa begitu. Kalau yang peraciknya ketawa-ketawa aja. Artinya, nah lo cocok sama ini lo. Gitu. Oh cocok sama ini kamu gitu kan. Sambil nyantai di rumah, pulang kerja, nah ini wedang kopi gedang goreng. Masuk. Enak rokoknya. Tahu kopinya di depan. Ini minumnya Pak, sapi Pak. Jadi gitu Pak, kami hadir karena memang dengar nama Pak Parman ini kan di wilayah Lampung Tengah banyak yang kenal. Ya. Jadi makanya kami aduh kalau gitu yuk sama oleh teman-teman P2RPTI kita sowan dulu, ngobrol dengan Pak Parman seperti apa, terus apakah ada tujuan untuk dijadikan sebuah usaha atau seperti apa gitu. Syukur-syukur kami memang kalau memang bisa di berbagai wilayah kita P2RPTI kita berdirikan untuk membantu mendata para petani dulu intinya gitu. Mendata para petani untuk jika data itu sudah kita dapat maka kita akan lihat itu. Kira-kira berapa hektar sih sebetulnya yang real. Tapi Pak Wazir sudah bicara kalau di mana di daerah Bogor itu pernah ada. Dan banyak itu saya rasa kalau sekarang dibangkitkan gampang itu, yang penting menjanjikan. Nah kedua di di Gisting ini saya barusan ngobrol tadi sama breaker Gisting. Di sini aja ada Pak, dulu itu sampai gudangnya ada, ini tapi belum saya hubungi.
Artinya di sana itu juga pernah dibina petani-petani itu untuk tanam tembakau sampai dibuatkan gudang itu, tetapi berhenti tidak mengenal lah. Mungkin dulu koordinasinya susah mungkin. Kalau sekarang saya rasa koordinasi antar kantor, antar instansi itu kan mudah sekarang. Jadi memang itu kelemahan mudah. Pak. Kelemahan ada beberapa, saya tidak sebutkan ya, ada beberapa individu ataupun beberapa kelompok yang memberikan janji-janji kepada petani, setelah petani itu ternyata setelah itu mereka menghilang gitu loh. Ini memang jadi kendala kita, makanya kita hadir ini untuk ayo itu jangan lagi terjadi seperti itu gitu. Ya, yang jelas kalau dulu itu ya bisa jadi politik lah ya. Politik karena seperti pabrik rokok yang sudah maju ini juga takut tersaingi yang jelas. Itu juga bisa itu dari orang-orang tersebut gitu, jadi dia menghancurkan terus buat kecewa gitu. Tapi kalau ini kan kita akan bangkit dari bawah Pak. Kita akan bangkit dari bawah, dari kita sendiri. Maka ide saya yang saya bilang tadi, kenapa tidak ketika kita bisa berracik yang rasanya sudah nggak jauh, sudah persis, kenapa tidak kita anak kita yang bikin, kita yang pakai di lingkungan sendiri. Nah, itu dia. Itu. Jadi akan membawa daerah kita. Syukur-syukur begini Pak Parman. Kita ini khas Lampung itu kopi. Nah betul. Nah saya rasa nanti mungkin ya maaf ngomong ini, barangkali bisa diciptakan rasa yang khas Lampung. Rokok khas Lampung. Rokok rasa kopinya yang soft gitu Pak. Makanya ya kan. Makanya ini saya buat ini ini tembakau asli Lampung. Ada yang rempah asli Lampung. Saya memang yang berkeinginan seperti itu, mengangkat daerah dengan rasa itu. Jadi ketika nanti ini terkenal, Lampungnya terkenal, itu loh. Tidak menutup kemungkinan mancanegara pun akan datang kemari. Ya, karena di Gisting itu saya pernah ketemu dengan seorang kepala desa di Gisting, di Lalanya kepala desa itu insinyur gitu kan. Dia sangat yakin sekali di Gisting itu sangat baik. Karena pernah ditanam di sana beberapa hektar, kemudian dia survei di Jawa Timur waktu musim kering, itu di Jawa Timur di mana kering, di sana masih bagus. Artinya di Gisting itu sangat cocok untuk tembakau-tembakau yang mungkin ya kalau yang tembakau biasa yang berbulu itu untuk kretek ya. Kalau yang tidak berbulu itu kan untuk rokok putih Pak, untuk rokok 55, rokok Marlboro itu. Nah itu justru di sana sangat bagus Pak. Di Gisting itu, menurut kepala desa itu. Jadi saya rasa itu sangat sangat menjanjikan ketika dia bisa menanam tembakau-tembakau Virginia gitu kan, yang untuk rokok putih itu. Kebetulan kita kan P2RPT kita pimpinan pusat kita di Jawa Timur Pak. Jadi harapan kita, kalaupun kita punya data petani tembakau, itu kita bisa ikut andil membantu menyalurkan ke pabrik-pabrik besar yang ada di Jawa Timur. Cuman kan kita juga belum bisa berbicara dengan Jawa Timur seperti apa kalau memang datanya belum ada. Tapi kalau begitu data sudah kita terkumpul, nah kita akan bicara kualitas seperti apa yang betul-betul mereka terima dengan harga yang tapi saya rasa begini, kalau untuk pendataan petaninya, saya rasa karena kita belum punya tanaman tembakau, jadi kita tidak bisa. Saya rasa untuk daerah-daerah tembakau yang cocok ini kita bisa. Jadi daerah mana yang cocok untuk tembakau yang model diinginkan Jawa Timur. Nah itu. Ya kan. Misalnya Jawa Timur itu suplai terbesar misalnya Sampurna sama Gudang Garam. Nah Gudang Garam sama Sampurna itu menghendaki tembakau apa? Tembakau model A, tembakau model B. Tanah seperti apa yang dikehendaki? Di Lampung ada banyak misalnya. Nah, itu. Wah, kalau yang nanam gampang saya rasa. Tapi Lampung merupakan Indonesia ya. Mini. Ya, mudah-mudahan dataran rendah, pegunungan juga ada. Saya rasa panas juga ada. Saya rasa itu yang perlu data, artinya data tanah yang cocok untuk kebutuhan tembakau yang dibutuhkan paling banyak itu. Saya rasa itu. Kalau petani tembakau saya rasa banyak lah udah. Tetapi karena janji-janji yang dulu pernah dibuat terus sehingga tutup,
sehingga di Punggur juga tutup, itu saya rasa Ya, di Punggur pernah nggak berkembang. Tapi ketika kita mau dari bawah seperti ini, saya ngeracik, kemudian saya eksplor rasanya, kemudian masuk gitu kan. Nah itu kenapa tidak dari cara-cara tadi. Nah kemudian kita mungkin teman-teman dari organisasi ini bisa membuka kafe, ya kan? Perwakilan di Bandar Lampung satu di mana, perwakilan di Bandar Jaya mana, perwakilan di Metro mana, gitu kan? Perwakilan di mana nanti, ya mereka yang sudah ada kafe kemudian kita ikut sementara kan bisa, gitu. Kita membuat rokok custom di situ. Nah kita rancang seperti apa produk kita, terus mungkin, nah nanti ini kita akan pasarkan lewat kafe-kafe yang sudah kita rekrut. Saya rasa itu untuk mengeksplor rasa loh Pak. Kalau ketika kita eksplor rasa tadi sudah masuk, wah ini marketnya mulai gampang nanti gitu loh. Karena saya dengar-dengar juga pabrik rokok rumahan yang tanpa cukai itu sebenarnya upaya mereka untuk mengeksplor rakitan dia ini laku di mana gitu. Sebelum dia akan membuat cukai. Gitu. Saya rasa kalau market kita sudah jelas, misalnya wah ini yang model ini di Pringsewu nih, yang model ini di Metro nih, yang model ini wah ini di Lampung Tengah bagian tengah ini laku nih. Nah dari situ kita bisa memetakan kebutuhan Pak. Ya saya rasa itu sangat logis ketika kita membuat pabrik, kemudian kita membuat prosentase produk, yang produk ini prosentasenya sekian karena hanya laku di sana, produk ini laku sekian persen, laku di sini, berarti ini yang lebih banyak misalnya dan lain sebagainya. Masuk. Nah itu, saya rasa itu kemudian obrolan kita nanti akan berlanjut ke yang seremonial saja. Iya, terima kasih Pak. Artinya kami dengan rekan-rekan saya, Pak Jarwo, Pak Wajid Nuri, terima kasih. Kedatangan kami sudah disambut baik oleh Pak Parman. Alhamdulillah. Harapan kami pertemuan ini kita bisa berlanjut di kemudian hari untuk bisa lebih intens lagi. Ya, mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari obrolan ini. Dan kami hanya memperkenalkan diri bahwasanya kita ada organisasi P2RPTI dan harapan kita memang bisa menggandeng teman-teman para pengusaha rokok dan petani tembakau. Ya, insya Allah kalau asal kita niat kita tulus, kita niatkan bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan di awal tahun ini, tahun baru, wacana baru, harapan baru, mudah-mudahan bisa kemaslahatan umat. Ya di Lampung khususnya Lampung. Demikian juga saya bapak-bapak, ya mungkin saya sangat berterima kasih atas kunjungan ini sehingga kita ada obrolan yang sangat luar biasa. Kemudian saya mohon maaf ya adanya seperti ini, mudah-mudahan dimaklumi itu. Sudah diterima saja, kami sudah terima kasih ini Pak, artinya gitu. Saya rasa gitu. Mungkin ya pertemuan ini kita tutup sama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Iya.